Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfana Narsala dengan NIU 5151 dari program studi manajemen sumber daya akuatik angkatan 23. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Indian Ocean Dipole atau IOD, tentang dinamika, mekanisme dan dampaknya terhadap iklim. Untuk yang pertama, pendahuluannya yaitu Indian Ocean Dipole atau IOD adalah fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia akibat perbedaan suhu permukaan laut (SST) antara wilayah barat dan timur. IOD mempengaruhi pola cuaca regional termasuk curah hujan di Afrika Timur, Asia Selatan, dan khususnya Indonesia. Penting dipahami untuk mitigasi kebencanaan, pertanian, perikanan, dan tata kelola air. Konsep dasar IOD adalah ketidakseimbangan dipole suhu laut antara Samudra Hindia Barat dekat Afrika Timur dan Samudra Hindia Timur sekitar Indonesia. Terdiri dari 3 fase utama, yaitu positif IOD, negatif IOD, dan natural IOD. Untuk mekanisme umumnya, dipicu oleh anomali suhu permukaan laut (SST), dan perbedaan SST menimbulkan perubahan arah angin, tekanan udara, dan pola konveksi. Ketiga, perubahan ini memodifikasi arus laut dan pola hujan di sekitarnya. Yang keempat, sering berinteraksi dengan ENSO, namun tetap merupakan fenomena yang berbeda. Positif IOD, karakteristik dan dampaknya. Karakteristiknya yang pertama, SST di Samudra Hindia Barat menghangat. Kedua, SST di Indonesia Timur Samudra Hindia mendingin. Ketiga, angin timuran menguat menuju Afrika. Yang keempat, upwelling meningkat di sekitar Pulau Sumatera dan Jawa. Yang selanjutnya, dampak regional. Indonesia, kekeringan, kemarau panjang, penurunan curah hujan. Afrika Timur, curah hujan tinggi, berpotensi banjir. Untuk gangguan perikanannya, penurunan aktivitas di wilayah Timur Hindia. Selanjutnya, negatif IOD, karakteristik dan dampak. Karakteristik SST di Samudra Hindia Barat mendingin. SST di sekitar Indonesia menghangat, konveksi meningkat di wilayah Indonesia. Selanjutnya, dampak regionalnya. Indonesia curah hujan meningkat signifikan sehingga berpotensi banjir dan longsor. Di daerah Afrika Timur mengalami kekeringan sehingga produktivitas perikanan meningkat di Indonesia akibat kondisi laut lebih hangat dan lebih stabil. Nah, untuk selanjutnya, indeks IOD dan parameter pengukuran. Dipole Mode Index (DMI) merupakan indikator resmi IOD yang menggunakan anomali SST antara dua wilayah, yaitu barat dan timur. Interpretasinya, jika DMI lebih besar daripada plus 0,4, maka positif IOD. Selanjutnya, jika DMI lebih kecil daripada negatif 0,4, maka negatif IOD. Jika di tengahnya, maka netral. Nah, selanjutnya dampak IOD terhadap Indonesia. Selama positif IOD yaitu pengurangan curah hujan sehingga mengakibatkan kekeringan dan krisis air. Yang kedua, resiko kebakaran hutan dan lahan meningkat karena cuacanya menjadi panas. Yang ketiga, stok ikan tertentu menurun karena pendinginan perairan timur. Untuk selama negatif IOD, maka peningkatan curah hujan sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Yang kedua, musim hujan bisa datang lebih awal sehingga produktivitas perikanan membaik karena kondisi laut menghangat. Selanjutnya, studi kasus IOD. Positif IOD 2019, salah satu yang terkuat dalam sejarah. Indonesia mengalami kekeringan ekstrim dan hotspot kebakaran tinggi. Pada Afrika Timur juga mengalami banjir besar. Untuk negatif IOD 2016, curah hujan ekstrim di Indonesia, banjir di daerah Sumatera dan Pulau Jawa.
Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, IOD merupakan fenomena iklim penting yang mempengaruhi curah hujan dan pola iklim di kawasan Samudra Hindia. Fasenya positif atau negatif berdampak langsung pada Indonesia dan Afrika Timur. DMI adalah indikator utama untuk memantau IOD. Rekomendasinya, menguatkan sistem monitoring laut dan iklim. Yang kedua, menyesuaikan kalender tanam dan strategi perikanan dengan kondisi IOD. Yang ketiga, meningkatkan edukasi publik tentang peringatan dini terkait IOD. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.